Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian Qasidatul Burdah di Pondok Pesantren Nurul Quran. Hari ini kita kembali akan menyelami perasaan Imam Al-Busiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita akan bahasa sekarang itu kepo ya, masalah perasaannya Imam Al-Busiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di minggu kemarin Imam Al-Busiri sudah mengaku. Imam Al-Busiri minggu kemarin sudah mengaku, beliau mengaku bahwasanya na'am sara taifu man ahwa fa'arraqan. Ya, memang bayangan orang yang aku cinta itu datang kepadaku di waktu malam hari. Jadi Imam Al-Busiri minggu kemarin sudah mengaku. Jadi ke belakang ini bab pertama Imam Al-Busiri isinya adalah menyadari atau mengungkapkan bagaimana perasaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am sara taifu, memang cintaku datang di saat malam. Fa'arraqani, dan membangunkanku. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami, dan cinta itu ya'taridul ladzati bil alami, yang awalnya manis berubah menjadi alam. Apa alam itu? Karena tidak dapat berjumpa. Begitu juga kita, tatkala kita rindu kepada seseorang, kita memimpikannya, kita merasa senang. Dalam mimpi itu seakan-akan ya naumu, wahai malam panjanglah engkau, wahai ngantuk hilanglah engkau. Ya, maksudnya kalau dalam mimpi jangan sampai aku ini terbangun. Nah, kalau kita bermimpi tentang orang yang kita cinta pasti berharap seperti itu ya. Jadi berharap tatkala kita bangun apa? Ya'taridul ladzati bil alami, yang manis itu berubah menjadi sakit karena tahu yang kita cinta tidak di depan kita saat itu. Ya laimi fil hawal udri ma'diratan. Ya laimi, wahai orang yang mencelaku. Ya laimi fil hawa, wahai orang yang mencelaku karena cinta, katanya Imam Al-Busiri. Jadi ini nasihat. Saya sudah katakan barusan kepada salah satu teman kita bahwasanya teks ini sebenarnya bisa kita katakan mencela orang-orang, menyindir orang-orang yang suka mencela orang yang lagi bucin. Ya al-udri ma'diratan, wahai orang yang menyakitiku fil hawa karena cinta. Al-udri ma'diratan ilaika, aku sampaikan kepada engkau. Udri ma'diratan, minta maaf. Walau ansafta lam talumi, meskipun engkau itu aku lam talumi, sakiti. Jadi itu, hai orang yang menghinaku karena cintaku kepada Rasulullah, aku minta maaf kepada kalian bahwa celaan kalian itu tidak akan pernah menyakitiku. Jadi orang yang sudah jatuh cinta hanya memikirkan objek yang dicinta. Faham? Ya. Jadi orang yang jatuh cinta itu hanya memikirkan objek yang dicinta.
Jadi tidak memikirkan, orang yang benar-benar cinta itu tidak memikirkan selain objeknya. Maka adapun orang yang mencelanya, dia bukan objek yang dicinta. Maka dari itu yang mencela, yang menghina, bahkan orang yang memuji pun tidak akan berpengaruh kepada perasaan cintanya kepada objek yang dicinta. Adatkah hali, adatkah hali, engkau sudah tahu hali sudah tak tersimpan lagi rahasiaku. Anil wisyati waladai bimunhasimi, dari orang yang suka mengandu domba, waladai bimunhasimi, dan derita cintaku tiada kunjung sirna. Nah, jadi ini sudah mengaku Imam Al-Busiri bahwasanya dia sedang bucin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mencintai, dia akan merasakan dua hal. Yang pertama, pasti dia akan merasakan rasa senang, rasa bahagia. Tapi jangan lupa, orang yang mencintai itu pasti akan merasakan sakit. Contohnya seperti ini. Kadang kita kalau kita mencintai seseorang, kita inginnya A, B, dan C. Sedangkan orang yang kita cintai inginnya D, E, dan F. Itu pun menyakiti kita karena kita tidak sama. Tapi ingat, sakit dalam cinta itu terasa nikmat bagi orang yang mencinta. Siapa yang tahu nikmatnya cinta? Katanya pepatah Arab, man dzaqah arafah. Orang yang merasakan arafah, dia akan tahu. Jadi ada beberapa hal yang mana kalau kita tidak merasakannya sendiri, kita tidak akan tahu definisi dari hal itu. Seperti gula. Kita katakan kepada seseorang, gula ini manis. Maka gula itu manis, kata-kata itu hanya ada dalam pikiran. Orang yang kita ajak bicara tidak akan pernah tahu definisi sebenarnya dari gula itu manis sebelum orang yang bisa merasakan definisi cinta, orang yang merasa itu sendiri. Banda ko arafah, orang yang akan tahu. Jadi siap-siap sudah. Jadi cinta itu memiliki dua efek samping. Apa itu? Senang dan sakit. Nah, jadi siap-siap sudah orang-orang yang jatuh cinta. Mahattanin nusa, mahattanin nusa, engkau menasihatiku dengan tulus. Lakin lastu asma'uhu, tapi aku tidak mendengarnya. Ingat, jadi ada orang menasihati Imam Al-Busiri dengan tulus, jangan terlalu seperti itu. Engkau ini hati-hati dengan cinta, misalkan seperti itu. Tapi apa kata Imam Al-Busiri? Nasihat semua itu lastu asma'uhu, aku tidak mendengarnya. Karena sudah jatuh cinta. Ingat, fokus orang yang mencintai kepada objek yang dicintai. Jadi selain objek yang dicintai, tidak akan pernah terdengar dan tidak akan pernah berdampak kepada orang yang mencintai. Innal muhibbah anil udzali fi samami, karena sesungguhnya orang yang dimabuk cinta itu tuli dan tak menggubris cacian pencela. Jadi ingat, ini orang yang cinta, bukan cinta yang hanya seperti dangkal. Tapi Imam Al-Busiri ini cinta dalam kepada Rasulullah SAW, sehingga nasihat, celaan tidak terdengar oleh Imam Al-Busiri. Nah, ini ada kisah menarik.
tentang orang yang jatuh cinta dan tak pernah melihat atau tak pernah mendengar objek selain yang dicintai. Ini kisah yang masyhur, yaitu kisah tentang Qais dan Laila atau Laila Majnun. Jadi suatu saat Qais Majnun ini berjalan. Jadi berjalan di kampungnya sendiri, berjalan di luar kampung karena Qais dari kampungnya ya, karena gila kepada Laila. Suatu saat Qais ini berjumpa dengan anjing, yang mana anjing ini berasal dari kampungnya Laila. Jadi Qais tatkala melihat anjingnya, dia teringat dengan Laila. Aduh, ini anjing Laila, aku harus mengikutinya. Jadi Qais mengikuti anjing Laila, terus mengikutinya melalui beberapa desa. Di saat itu ada orang yang sholat ya, ada orang yang sholat berjamaah. Lalu Qais ceritanya lewat di depan orang yang sedang sholat ini. Karena apa? Karena mengejar anjingnya Laila. Jadi lewat di depannya orang sholat. Tatkala orang sholat ini selesai sholatnya, orang yang sholat ini menegur si Qais. Wahai Qais, kenapa engkau lewat di depan kami yang sedang sholat? Kamu itu berdosa, kamu itu salah, kata orang yang sedang sholat itu. Apa jawaban Qais? Qais menjawab, maaf, aku terlalu sibuk dan tidak melihat kalian sedang sholat, karena di pikiranku hanya ada Laila. Di sini sebenarnya juga ada teguran untuk si sholat itu, si orang yang sholat. Apa? Aku saja yang mengejar anjing ini tidak melihat kalian sholat, sedangkan kalian yang sedang sholat, yang harus mengingat Rasulullah, kalian malah memperhatikanku. Sedangkan aku yang mengejar anjing ini, yang fokus mengejar anjing ini, tidak memperhatikan kalian sama sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi orang yang mencintai itu dengan sesuatu yang dicintai tidak ingat sama sekali. Ya, tidak ingat sama sekali pada orang yang dicintai. Inni tahamtun nasiha syaibi fi adalin wa syaibu ab'adu fi nushin anit Tuhan. Inni tahamtu, aku curiga, nasibi fi celaku. Jadi seakan-akan Imam Al-Busiri ini banyak yang tidak merestui cintanya kepada Rasulullah. Jadi seakan-akan ubannya juga menasihati beliau. Imam Al-Busiri, engkau ini sudah tua, kenapa engkau cinta dan cinta, kenapa engkau masih bucin? Ya. Wasyaibu ab'adu fi nushin anit tuhami, dan adapun uban itu ab'adu fi nushin, paling tulus dalam memberi nasihat, anit tuhami, dari memperingatkanku. Jadi kata Imam Al-Busiri, seakan-akan semua di sekelilingku ini semuanya tidak merestui cintaku kepada Rasulullah. Ada yang mencela, ada yang menasihati, bahkan dirinya sendiri, ubannya pun menasihati beliau, menyuruh beliau agar tidak bucin-bucin banget ya. Jadi menasihati seperti itu. Tapi ingat apa kata Imam Al-Busiri tadi dalam bait yang nomor 9, walau ansoftah lam talumi. Kau itu menasihati meskipun itu mencelaku, bahkan ubanku ikut mencelaku, lam talumi, aku tidak akan pernah tersakiti. Lastu asma'uhu, aku tidak akan pernah mendengar dengan celaan, nasihat, bahkan ubannya pun yang ikut menasihati. Semua itu Imam Al-Busiri, lastu asma'uhu, dan juga lam talumi, tidak akan pernah mendengar dan tidak pernah akan
tersakiti. Jadi kalau orang yang mencinta itu hanya fokus kepada perasaannya, jika yang dicintai bahagia, dia ikut bahagia. Jadi ingat, cinta itu bukan untuk kita. Cinta itu untuk orang yang dicintai. Kalau mencintai, jangan kita untuk memuaskan diri kita sendiri, tapi untuk membuat bahagia orang yang kita cintai. Jadi itu bait atau fasal yang pertama di dalam kitab Al-Burdah tentang ghazal wa syakwal gharam, yaitu tentang aduan cinta dari Imam Al-Busiri. Nah, jadi bulan depan kita akan mengkaji lagi at-tahdhir fit tahdhir min hawan nafsi. Jadi ini peringatan min hawan nafsi, dari hawa nafsu. Itu kita akan kaji di bulan depan. Semoga kita berjumpa lagi di bulan depan dengan keadaan sehat wal afiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.